Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa yusallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Summa qala Allahu aidan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, hadir bersama kita pada malam hari ini Wakil Khalifah Tuan Guru Maulana Muhammad Sofyan rahmatullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan untuk beliau beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati juga hadir dari jajaran mulia Tuan Guru Maulana Muhammad Al-Hakam rahmatullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan keluarganya. Dan juga hadir Tuan Guru Kewalian Kecil Kunto Darussalam, Tuan Guru Maulana Muhammad Azmi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan limpahan rahmat, kemuliaan dan kesejahteraan untuk beliau serta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita, agar kita selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku akan kutambah, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku maka ingatlah azabku amat pedih. Maka Al-Quran itu diciptakan oleh Allah agar kita menjadi orang yang bersyukur. Maka banyak di dalam Al-Quran itu memerintahkan hambanya untuk selalu bersyukur dengan nikmat Allah. Di dalam Quran surah Ar-Rahman mungkin sering kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kau dustakan, kata Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lantas sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan? Maka jadilah orang yang bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat yang Allah berikan yang ada di diri kita. Nikmat mata masih bisa melihat, kaki masih bisa digerakkan, masih bisa berjalan.
Begitu banyak nikmat yang Allah berikan yang ada di diri kita. Apa tandanya seseorang itu bersyukur? Lahir perbuatannya, dia akan berjuang di jalan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan juga disampaikan oleh khalifah kita, orang yang bersyukur itu dia selalu hadir di surau. Kalau ada tuan guru sampai 7 hari tak di surau, dipastikan dia kufur, kata dia. Itu bukan kata Tuan Guru Abdul Rahman. Mau komplain ke dia ya. 7 hari tak nampak lagi di surau, dipastikan kufur. Sedangkan yang di surau saja banyak kufur. Jadi kalau Tuan Guru Abdul Rahman ini nak nampak lagi di surau 7 hari, jangan dengarkan kali dia sedang kufur. Itu disampaikan khalifah kita. Apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi keluar dari Al-Hidayah dipastikan kufur. Jadi Tuan Guru itu tempatnya malam tuh di surau, Tuan. Hadir di surau itu tanda bersyukur. Jika tak bersyukur pasti kufur. Garis bawah itu tuh kiai nyampaikan. Kalau anda percaya pergi ke Pekanbaru, tanya sama kiai itu kan. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukur itu perbuatan, lahir dari syukur itu perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Banyak orang hari ini mengira syafaat itu mudah. Syafaat itu berat, tidak mudah didapatkan. Cukup selawat saja dapat syafaat? Belum tentu. Bagaimana caranya mendapat syafaat? Tentu kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Beban Rasulullah juga harus kita pikul. Ketika mau meninggal dunia, apa yang dipikirkan oleh Rasulullah? Ummati. 3 kali Rasulullah sampaikan umatku. Jikalau kita adalah umat Rasulullah yang betul cintanya kepada Rasulullah, tentu kita juga memikirkan umat. Makanya di Al-Hidayah ini kita berbaiat untuk mengajak umat untuk taat kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itu janji kita loh. Kita berjanji kepada Allah. Dan Allah maha menepati janji. Barang siapa yang berjanji lantas dia langgar, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Lantas jikalau beban Rasulullah itu umat, kita juga harus mikirkan umat. Bagaimana umat untuk taat kepada Allah. Ini tugas kita. Bukankah Al-Quran sampaikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku, kata Allah. Ini tugas kita, mengajak umat untuk taat kepada Allah. Kita harus memikirkan umat. Kenapa tak istiqomah lagi? Karena tak ada lagi umat di dalam hatinya. Kenapa tak kuat? Kan banyak juga tuh yang bertanya, kenapa aku lemah, Tuhan? Kenapa aku tak kuat, Tuhan? Mana lebih kuat, seorang ibu yang beranak 6 atau seorang ibu yang beranak 1? Jawab dulu. Yang beranak 6. Kenapa kuat? Karena memikirkan yang banyak.
Kenapa lemah? Karena memikirkan diri. Jadi kalau ada yang bertanya lagi kenapa lemah? Karena memikirkan badan. Kita dituntut sebagai abdillah mengajak umat untuk taat kepada Allah. Lantas kita memikirkan diri. Dia sibuk memikirkan dirinya, lupa dia tugasnya untuk kepada Allah. Ini tugas kita sama-sama mengajak umat untuk taat kepada Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk manusia yang lain. Itu sebaik-baik manusia. Maka inilah tugas kita mengajak umat untuk taat kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita menjadi golongan umat Rasulullah yang selamat di akhir zaman ini. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengulang-ulang kajian kita kembali agar kita kuat dalam berjuang. Maka ada 3 golongan manusia di akhir zaman itu. Ada 3 golongan manusia ini di yaumil mahsyar nanti. Yang pertama golongan orang-orang kafir. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Golongan ini dipastikan tidak selamat. Kenapa? Dia kafir kepada Allah, dipastikan tempatnya neraka. Dan golongan kedua, ada golongan yang beriman tapi miskin amal. Dia sholat sudah, zikir sudah, baca Quran sudah, puasa sudah, umroh haji pun sudah, tetapi hanya memikirkan dirinya. Orang yang semacam ini adalah golongan orang yang beriman miskin amal. Jikalau miskin berjumpa di yaumil hisab, pasti banyak ditanya. Namanya miskin. Di dunia ini saja kalau kita miskin banyak ditanya dalam urusan. Mau minjam gembeng saja kalau kita miskin banyak tanya enggak? Banyak. Tanya apa kerjanya? Ya kan? Apa anggungan Bapak? Ditanya dulu, banyak ditanya. Coba kaya. Enggak ditanya. Kalau orang bank itu lagi yang datang ke rumah, Bapak mau pinjam lagi enggak Pak? Itu saking mudahnya menjadi orang yang kaya. Jikalau miskin amal, golongan ini dulu nanti dimasukkan dulu ke neraka Allah. Setelah dihapus dosanya, direndam dulu di neraka, dicuci-cuci dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Kalau hukumnya 1 hari 1000 tahun, tapi itu kedua tuh dari neraka. Iya kan? Tentu kita tak mau menjadi golongan yang kedua ini. Dia sudah sholat tapi pikirkan badan. Dia sudah sholat, zikir, baca Quran tapi hanya untuk dirinya sendiri. Ini banyak loh di akhir zaman ini. Makanya al-hidayah itu kita disuruh agar menjadi orang yang beriman kaya amal. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga orang yang beriman kaya amal. Siapakah mereka golongan orang yang kaya amal itu? Yaitu orang yang mengurus umat. Ada 3 amal yang tidak terputus setelah manusia itu meninggal dunia. Tidak terputus. Yang pertama sedekahun jariyah. Kira-kira sedekahun jariyah itu apa Tuhan? Yang tak terputus. Artinya lagi tumbuh dan berkembang. Itu artinya. Sedekah jariyah itu artinya tumbuh dan berkembang. Ini dibahas oleh Kiai. Sedekah jariyah itu artinya tumbuh dan berkembang. Yang bisa tumbuh dan berkembang itu manusia. Benda bisa lah tumbuh berkembang? Tak bisa.
Jikalau objeknya manusia, berarti betul kita di Al-Hidayah ini diurus umat. Satu orang saya ajak kepada Allah. Saya ajak dia kepada Allah. Nanti zikir dia 300 satu malam. Saya yang mengajaknya, saya dapat amal loh 300. Iya enggak? Yang satu orang ini ngajak lagi 10 orang. Yang 10 orang ini 100. Kalau kali 10, 10.000. Semakin banyak dia mengajak umat untuk taat kepada Allah, maka dia semakin kaya. Kira-kira di Al-Hidayah ini siapa yang paling kaya? Hah? Kiai kita Syekh Said Sulaiman Rahimullah, Tuan Guru Azmi zikir dia 1000, Kiai sedang tidur di Pekanbaru, Kiai dapat amal loh 1000. Hari ini kita sudah ratusan ribu. Kiai itu yang kaya amal. Orang kaya jangan dilawan. Di dunia ini saja kalau orang kaya dilawan pasti kalah. Urusan sidang seumpamanya Tuhan. Sejujur-jujurnya kita ini miskin nih. Sejujur-jujurnya kalau dilawan orang kaya pasti kalah. Untuk struktur akhirat juga seperti itu. Orang yang kaya amal jangan dilawan. Makanya kita membaca di At-Tahiyatul itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa disebutkan di situ para nabi dan orang soleh? Kenapa yang dua ini disebutkan? Karena yang dua ini kaya amal. Maka Rasulullah itu bisa memberi syafaat karena Rasul kaya amal. Nanti di yaumil mahsyar itu miliaran manusia terombang-ambing di yaumil mahsyar. Orang kaya amal mereka sudah masuk dalam surga Tuhan. Para nabi masuk duluan Tuhan. Orang soleh masuk duluan. Lantas kita ini cemana nanti nih? Gimana kira-kira? Tentu kita harus punya orang dalam. Surga itu Allah lambangkan keindahan kan? Di dunia ini saja, di hotel berbintang itu dipastikan semua di dalam orang kaya dulu. Jangan surga dulu kita bahas. Di hotel berbintang itu semuanya pasti orang kaya. Yang di dalam tuh orang kaya tuh. 91 juta satu malam nginap di hotel itu, dipastikan di dalamnya semua orang kaya. Bagaimana kita agar masuk ke dalamnya? Kita butuh teman orang kaya yang ada di dalam hotel. Ditanya sama satpam tuh, mana Pak? Mau masuk, ada teman di dalam. Siapa temannya Pak? Hubungi Pak. Ditelepon. Oh iya temanku itu. Baru bisa masuk. Kenapa bisa masuk? Karena teman kita orang kaya berlebih duitnya, berlebih hartanya, dia bisa membawa kita nginap loh di hotel tuh. Kalau kita miskin, bagaimana caranya? Sayangi orang yang kaya amal. Ini orang yang kaya amal dilawan. Lawan orang soleh itu. Ini sudah miskin, dilawan pula orang kaya. Sayangi orang kaya tuh. Jika kita nak punya kebun durian, kita mau makan durian, kan sering disampaikan dengan Sofyan tuh. Kawan sama orang yang punya durian, dapat makan durian nanti tuh. Ini sudah nak punya kebun durian, mau makan durian, benci pula sama orang yang punya kebun durian. Nak kan makan durian Tuhan. Maksudnya apa? Tugas kita hari ini menyayangi orang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin di antara
Ini struktur loh yang Allah berikan. Allah ini berbicara tentang strukturnya. Al-Hidayah ini kan berstruktur. Coba rusak strukturnya. Rusak pula batin kita itu. Dipastikan. Maka kita harus berstruktur. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan pemimpin di antara kami. Kira-kira sudah pandai nggak kita nih kepada Allah? Kalau dia itu menantang awak, kita jumpa dengan Allah tuh. Kalau menjumpa deh, sayangi orang yang jumpa itu. Kalau bahasanya seperti itu. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah dan Rasulnya kalau tak ada ulama? Setelah Rasulullah itu al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Apa tandanya ulama? Tahu tanda ulama kan? Supaya nak salah lihat nanti ulama itu. Dia dua loh ulama itu. Ada ulama afdal. Setelah itu ada ulama su'. Ulama su'. Ulama su' ulama dunia namanya. Kita harus tahu dulu apa tanda ulama itu. Tanda ulama itu ada di konyong tuan. Tapi no bala onam lo. Ada bala onam tuh bala onam. Kenapa bala onam tuh? Bukan bala onam tuh, bukan dikit-dikit ini. Tandanya dia ulama, seseorang itu ulama. Ketika kita jumpa dengan dia, kita teringat dosa. Keponang dewa salawat. Kalau jumpa aja dia kan tengok dia itu langsung teringat aku salah juga. Kan itu. Itu pertama. Yang kedua, tanda dia ulama, dia dirindukan. Nggak nampak lagi orang rindu. Itu tanda ulama. Yang ketiga tanda dia ulama, ketika dia melihat orang itu, ulama itu dia langsung ingat kepada Allah. Itu tanda ulama. Kalau ada nanti orang yang seperti ini kita temukan, itu ulama. Pegang kuat-kuat. Dekati dia, sayangi dia, berbaktilah kepadanya, jangan lawan. Karena setan, ada pula nama setan durhaka namanya. Menggiring kita untuk melawan saja. Itu salah satu jebakan setan loh. Jebakan iblis itu agar kita durhaka. Agar kita durhaka. Kalau bermaksiat tersuruhnya deh. Kalau bisa maksiat dalam suruh. Bagaimana caranya? Dia bikin jebakan agar kita durhaka kepada orang soleh. Agar kita melawan orang soleh. Jikalau itu sudah kita lawan, macam mana kita mau selamat? Maka sayangi ulama. Sayangi ulama agar kita selamat, agar bisa masuk ke hotel berbintang tuh. Sayangi tuh kawan yang di dalam tuh agar bisa masuk. Kunci selamat itu salah satu pintu rahmat Allah itu pada orang soleh. Kan ada dijelaskan kemarin tuh ilmunya. Rahmat Allah itu pintu rahmat Allah. Salah satunya ada pada orang soleh. Maka sayangi. Makanya Al-Hidayah itu punya struktur. Dari kiai. Kiai nanti punya wakil khalifahnya. Setelah itu setiap surau itu dia punya kewaliannya. Ada tuan guru kewaliannya. Hormati tuan guru kewalian. Sayangi tuan guru kewalian. Jangan dilawan. Kalau dilawan, babak belur waktu tuan. Awak miskin amal namanya. Lawan orang kaya. Maka pernah terjadi di zaman Rasulullah. Iblis mau masuk masjid. Ada orang sholat. Satu pakai jubah, pakai sorban, jenggot panjang, sedang sholat. Samping sana ada orang tidur. Pas iblis mau masuk, nampak lari, dikejar oleh Rasulullah. Bertanya Rasulullah pada iblis, kenapa engkau takut? Apakah karena orang sholat itu? Tidak, katanya. Yang kutakutkan bukan itu. Yang kutakutkan yang tidur sana. Kenapa yang pakai jubah, pakai sorban ini iblis tak takut? Ini sholatnya orang bodoh. Tahu sholat orang bodoh? Memikirkan
sendiri, tidak ada takutnya. Sholatlah kau, kata Iblis itu. Ada ngaruhnya. Iblis itu tak takut dengan sholat kita, tak takut dengan zikir kita. Kenapa yang tidur itu pakaiannya biasa-biasa saja? Takut Iblis tuh karena di belakangnya ada 300.000 orang, Tuhan. Kalau 300.000 di belakangnya, dia sedang tidur, zikir 300.000 tuh, dia tidur tuh dapat dia tujuan. Kalau yang ini hanya untuk sendiri, makanya untuk masuk surga, untuk selamat tuh tak ada jalannya main tunggal, maka perlu bermajelis. Kalau ada orang keluar dari majelis zikir al-hidayah, anggung pada caci yang itu. Kalau bahasa bodoh, kita loh dapat amal loh setiap malam. Siapa sih ini kita berdoa, ya Rabbi berikanlah limpah rahmat, kebaikan, kemuliaan, kesejahteraan untuk Tuan Guru Rahmatullah beserta keluarganya, ya Allah. Kita dapat, keluarga dapat juga tuh. Dapat sampai jamaahnya dapat. Coba di luar sana siapa mendoakan kita? Meninggal siapa doakan? Harap ini. Adalah merah ya tanah tuh digantinya lah tuh. Maka dia punya nyawa main ke bini dong. Tuh main takut je bini, ada orang sih kau takut bini. Jangan main tanggung tuan. Di al-hidayah ini tidak bisa main tanggung. Kalau main bola ya main tanggung patah kaki. Di al-hidayah tak bisa main tanggung. Nah ada kita, seorang tentara itu takut sama istrinya, tidak ada ceritanya. Seorang Abdillah itu tidak akan pernah takut dengan istrinya. Takut itu, tegas di rumah itu. Tapi jangan bohongi, tegas dirinya. Bedakan tegas di bohongi kan. Setiap malam ke surau, jangan main tanggung. Kau biasa pulang pagi, ini dibuatnya jam 9, pulangnya deh. Itu main tanggung tuh. Biasa pulang pagi terus. Jangan takut. Kita ini loh pejuang loh. Kita dihadapkan ke At-Taubah 24. Baca-baca sesekali Tuhan At-Taubah 24 tuh. Janganlah bapak-bapakmu, ya kan? Setelah itu istri-istrimu, anak-anakmu, harta perniagaanmu, rumah mewah tempat tinggalmu, perniagaan yang engkau takutkan kerugiannya lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggu kata Allah. Maka kalau tunggu itu digertawan Allah tuh, tunggu di abang bekonya. Itu udah mencongkak tuh, ya kan? Dan main tangguh. Kita datang ke surau ini juga ingin menyelamatkan keluarga kita. Jikalau dia betul sayang kepada istri dan anaknya, malamnya itu dia pergi berjuang. Untuk apa? Dia ingin menjadi orang yang kaya amal juga. Jikalau dia orang kaya, bisa dia nanti ngajak istri dan anaknya masuk surga. Ya tak Tuhan? Ya. Itu yang main tanggung. Yang pernah takut itu boleh. Dekan agaknya di dobi meja Tuhan. Dobi dong. Aku jadikan cito-cito kan guru aku. Dulu aku takut jadi dunia kan ya. Allah cik, mama ayahku cik, datang di belakang tuh. Balik bang, di kosan cik dong. Kalau di dosa Tuhan ayo itu di belakangnya tuh. Dulu dia tadinya. Lah iya sana itu gak rumah mau suruh balik. Jangan pernah takut, kita ini pejuang loh. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah. Jikalau kita meminta jalan yang lurus, semua yang bengkok akan diturun musuh Tuhan. Kalau bini bengkok, enggak. Anak bengkok, tinggal ya. Itu Nabi Nuh alaihissalam mencontohkan kepada kita. Jangan pernah takut, berjuanglah di jalan Allah. Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan pernah takut Tuhan. Insya Allah Allah akan tolong kita dalam perjuangan. Didik anak dan istri kita. Bawa dia ke surau. Kenalkan dia dengan al-hidayah. Ini loh dek majelis kami. Ini loh dek majelis kami ngurusan anak yatim fakir miskin. Didik dulu. Jangan langsung tegasnya. Ikuti aku. Kalau udah diikuti, gerobok sampai dia langsung tegas, kasih dulu ilmu. Sampaikan dulu ilmu.
Kapan perlu siang-siang tuh disayangi. Sayangi bini itu, ajaknya jalan-jalan sore di tausiah kete-kete kan. Suangsu namanya. Tausiah kete-kete. Eko malam aku nak, eko ke surau, aja itu kan. Wah ngurus rumah. Kalau selamat sama-sama betul tuan. Didik anak dan istri kita. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang beriman kaya amal, agar kita selamat nanti bersama orang-orang soleh. Mungkin hanya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.